Saya yakin sih bahwa seni camping Baskrep itu hasil dari pengembangan kita belajar ilmu survival. Karena di ilmu survival itu kita diajarkan bagaimana cara membuat bipap dan trap untuk menjerat hewan yang bisa kita konsumsi pada saat kita berkegiatan di alam bebas dan bertahan hidup di alam bebas. Sahabat alam, berkembangnya dunia berkegiatan di alam bebas atau kegiatan outdoor di Indonesia mungkin ini termasuk baru karena kegiatan Baskrep itu di lokasi tertentu. Dan menurut pengamatan saya bahwa kegiatan Baskrep ini hasil dari ilmu survival, di mana sahabat alam yang sebagai pendaki gunung yang dasarnya dari organisasi pecinta alam, pasti di organisasi pecinta alam itu ada yang namanya Diksar, pendidikan dasar, atau Diklat, pendidikan dan latihan, dan di antara materi-materi itu pasti ada yang namanya survival. Di survival itulah kita diajarkan caranya membuat bipak dan trap untuk menjebak hewan yang bisa kita konsumsi agar kita bisa bertahan di alam bebas. Namun bagaimanapun juga kita harus ketahui bahwa survival dan Baskrep itu berbeda. Berikut akan saya jelaskan dari mulai survival. Survival sendiri adalah sebuah kondisi darurat yang tidak direncanakan. Sebuah insiden yang tidak direncanakan. Otomatis yang namanya insiden tidak direncanakan. Misalnya, kita naik pesawat jatuh di hutan dan kita selamat dan kita harus bertahan di hutan itu. Kita terdampar di pulau misalnya. Nah, itu sebuah kondisi darurat yang tidak direncanakan. Yang kedua adalah tidak adanya perencanaan alat atau perlengkapan. Yang namanya darurat, yang namanya insiden, otomatis kita tidak ada perencanaan alat atau perlengkapan. Berikutnya adalah adanya upaya untuk keluar dari kondisi darurat yang tidak diharapkan terjadi. Dulu disebutnya survival, sekarang disebut penyintas. Penyintas ini berupaya bagaimana caranya keluar dari kondisi darurat yang tidak diharapkan terjadi. Survival bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Bisa di laut, bisa di sebuah pulau terpencil, di hutan, gunung, dan kapan saja. Bisa siang, malam, dan bisa beberapa hari, beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan kepada siapa saja, bisa kepada anak-anak, orang dewasa, bisa kepada pecinta alam, pendaki gunung, dan bahkan para senior-senior yang berkegiatan di alam bebas. Dan orang yang disebut berupaya keluar dari situasi kondisi darurat ini, suatu survival ini, dan mereka yang bebas keluar dari kondisi ini disebut penyintas. Saya kurang tahu sejak kapan nama penyintas ini dicetuskan. Kalau dulu, kalau tidak salah, survivor. Buat sahabat alam yang tahu mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Dan berikut adalah perbedaan untuk Baskrep. Apa itu Baskrep? Baskrep adalah sebuah kegiatan yang direncanakan, layaknya kita mau kegiatan camping, mendaki gunung, atau di camping ground. Sebuah kegiatan yang memang direncanakan. Kedua, ada perencanaan alat atau perlengkapan. Minimal dalam kegiatan Baskrep juga bisa menerapkan manajemen perjalanan, terutama checklist, logistik, dan perlengkapan. Dan ini direncanakan. Beda dengan survival yang memang tidak ada perencanaan alat dan perlengkapan. Berikutnya adalah perbedaan dari Baskrep, kegiatan camping dengan memadukan etnik dan perlengkapan modern. Yang dimaksud etnik bisa saja kita camping dengan gaya
seperti di film kartun Flintstone misalnya, Tarzan misalnya. Seperti saya bilang tadi bahwa buat sahabat alam yang punya basic dari pecinta alam, otomatis pernah mengikuti materi yang namanya survival. Di survival itu ada cara membuat bipak, dipadukan dengan perlengkapan modern. Bipak mungkin yang tadinya kita buat dari pohon-pohon ditutupi dengan daun-daun pisang atau nipah, itu diganti dengan plyset. Dan untuk masaknya bisa saja kita tetap menggunakan kayu bakar, supaya katanya kalau orang dulu, orang yang hidup di alam bebas itu masak dengan kayu bakar itu lebih enak rasa makanannya. Dan berikutnya adalah lokasi tertentu. Beda kalau di survival, insiden, kondisi darurat itu bisa terjadi di mana saja. Sedangkan kegiatan bushcraft itu lokasinya tertentu, waktu dan orang tertentu. Lokasi tertentu kenapa? Karena apalagi kembali saya katakan bahwa buat sahabat alam yang berasal dari komunitas pencinta alam, tentunya merusak alam, mengambil kayu-kayu bakar dan sebagainya, itu adalah eksplor yang negatif. Makanya tempat untuk kegiatan bushcraft harus di lokasi tertentu. Disediakan sebuah destinasi hutan yang khusus untuk kegiatan bushcraft. Bisa berburu, bisa membuat trap untuk menangkap hewan yang bisa kita konsumsi, dan waktunya juga direncanakan oleh orang yang berkegiatan bushcraft, dan tentunya orang tertentu yang punya ilmu, skill menggunakan teknik seperti menghidupkan api dengan cara alami, dengan menggunakan batu atau dari alat-alat yang tradisional selain dari korek api gas. Tapi bisa saja di dalam kegiatan bushcraft ini namanya juga adalah memadukan etnik dan perlengkapan modern. Intinya ada gaya etnik seperti kita zaman purwa, ada juga dipadukan dengan gaya modern, yaitu dari segi perlengkapannya. Sahabat alam, sekali lagi bahwa dengan materi ini sahabat alam bisa membedakan antara survival dan bushcraft. Tetapi saya katakan bahwa kegiatan seni camping bushcraft itu adalah pengembangan dari ilmu survival. Kenapa? Di kegiatan bushcraft kita memasak dengan kayu bakar misalnya, menghidupkan api dengan alat yang lebih alami dengan batu misalnya. Bahkan untuk hunian kita khusus membuat bipak dari kayu dengan ditutupi daun-dedaunan. Bisa juga dengan perlengkapan modern seperti plyset atau hammock misalnya. Nah, itulah sahabat alam, saya harap sahabat alam bisa mengerti dan paham bahwa survival dan bushcraft berbeda, tetapi bushcraft bagian dari pengembangan ilmu survival. Sekian materi dari saya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya. Caranya, tekan like, share kepada sahabat alam lainnya agar bisa berguna, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya dari channel ini. Saya Rudi Agusman bersama Keep Channel. Salam kali.